Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswa sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian nasional sosiologi tahun 2013 untuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini merupakan lanjutan dari bagian yang pertama, terdiri dari soal nomor 26 sampai dengan soal 50. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Nah, silakan dibaca dulu soal ini nomor 26. Perhatikan teks soalnya ya. Oke, ini teks soalnya. Penyebab terjadinya konflik. Oke, yang ditanyakan adalah penyebab terjadinya konflik. Kita lihat masalahnya apa ya. Ini masalah antara pedagang kaki lima ya, PKL. Oke, kemudian ditertibkan oleh Satpol PP ya. Oke, nah ini berarti apa? Penyebabnya ini sudah sering sekali soal seperti ini keluar ya. Maka ini jawabannya adalah perbedaan kepentingan dan tujuan. Karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Kepentingan pedagang kaki lima adalah berjualan, mereka ingin mendapatkan penghasilan ya, dan tidak memiliki tempat, makanya mereka berjualan di trotoar. Sedangkan polisi Pamong Praja kepentingannya apa? Kepentingannya adalah menjaga ketertiban sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Maka penyebab terjadinya konflik adalah perbedaan kepentingan dan tujuan antar pihak. Oke, kita lanjutkan. Nomor 27. Kita lihat dulu soalnya ya, silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, yang di sini ditanyakan adalah kemajemukan atau perbedaan disebabkan oleh faktor penyebab kemajemukan ya. Masyarakat sekitar daerah pesisir cenderung memiliki struktur yang terbuka, lebih dinamis dan heterogen. Sedangkan masyarakat yang jauh dari pesisir cenderung lebih tertutup, statis dan homogen. Yang ditanya adalah faktor kemajemukannya. Berarti apa? Berarti kondisi geografis. Geografis antara apa? Antara daerah pesisir ya dengan daerah yang jauh dari pesisir, misalkan daerah pegunungan ya. Nah, karena kondisi geografisnya yang berbeda. Oke. Kita lanjutkan 28. Nah, ini ada gambar A dan B ya, yang masing-masing dia terpisah tidak menyatu. Nah, berarti ini adalah tidak memiliki interseksi ya, karena tidak ada kita lihat di sini kelompok A ini petani, kemudian Islam, Jawa ya, kelompok B ini pegawai, Hindu, Bali, tidak ada yang menyatukan antara kedua kelompok tersebut ya. Maka kalau tidak ada interseksi berarti yang terjadi adalah konsolidasi. Maka ada dua kemungkinan, A atau C ya. Oke, kita lihat A, konsolidasi sosial karena interaksi antar kelompok berdekatan, ya tidak ada keterangan di sini. Konsolidasi sosial berdasarkan parameter yang berbeda, dan ini yang benar, yang C. Kenapa? Karena di antara parameter ini tidak ada yang sama. Ini ada petani, yang di sini pegawai, yang di sini Islam, yang di sini Hindu, di sini Jawa, ini Bali. Ya, berarti antara ketiga keenam parameter ini tidak ada yang sama. Makanya terjadi konsolidasi. Kalau ada satu aja yang menyatukan, contoh kelompok petani Islam, kelompok pegawai Islam, kemudian di sini Jawa, kemudian di sini Bali. Ini sudah ada satu parameternya, yaitu agama sudah menyatukan, tapi di sini tidak ada. Maka yang tepat adalah konsolidasi berdasarkan parameter yang berbeda. Oke, nomor 30, kelompok yang didasarkan pada, ini yang ditanyakan adalah tentang pengelompokan ya. Adanya Asiatik Mongoloid, Malayan Mongoloid. Nah, ini apa? Ini apakah suku bangsa? Bukan ya, ini adalah ras ya. Ini adalah ras ya. Bukan pula agama, bukan pula adat, apalagi gender. Ini adalah ras Mongoloid ya. Mongoloid itu ada Asiatik, ada Malayan, ya kan? Ada Asiatik, ada Malayan Mongoloid, melanosoid ya. Melanosoid ini tergolong dalam ras Negroid ya. Oke, kita lanjutkan 29. Ini sudah ada di soal sebelumnya ya, pada tahun 2013 nih ya, tentang petani pemilik, petani penggarap, kemudian buruh tani. Yang ditanya adalah proses terjadinya pelapisan pada bagian di atas didasarkan oleh faktor penggarap tanah, pengolahan kepemilikan tanah ya. Karena di sini ada kata-kata petani pemilik. Pemilik ini yang paling berat, high class ya, lapisan atas, baru penggarap dan buruh tani. Penggarap ini yang bekerja di sini, sementara buruh tani ini yang paling miskin, yang tidak memiliki apa-apa ya, kepemilikan tanah.
Oke, 31. Fungsi lembaga politik. Oke, kita lihat dulu. Salah satu praktik atau aktivitas politik adalah mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh partai-partai politik. Yang ditanya adalah fungsi lembaga politik itu apa? Merencanakan, mengatur, memenuhi kompleksitas, mengatur proses politik. Nah, ini yang benar, mengatur proses politik dalam kenegaraan ya. Oke, kita lanjutkan. 32. Lembaga ekonomi mengatur nilai dan norma yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Upaya tersebut dilakukan sebagai perwujudan fungsi lembaga ekonomi. Apa fungsi lembaga ekonomi? Membantu masyarakat memperoleh barang dan jasa. Tempat berteduh ya, ini spesifik, sementara barang dan jasa ya, itu yang lebih umum, ini spesifik, terlalu spesifik. Memproduksi ya, mempermudah masyarakat memproduksi barang ya, tidak semua orang memproduksi kan. Mengatur pola konsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan. Nah, kalau konsumsi itu tidak perlu diatur ya, siapa saja boleh mengkonsumsi kan. Siapa saja boleh mengkonsumsi ya, kecuali ada barang-barang yang memang terlarang ya. Tapi di sini barang dan jasa yang dibutuhkan. Ya, selama tidak ada situasi krisis, ini tidak diperlukan ya. Yang poin D ini, maka yang tepat adalah B ya, membantu masyarakat memperoleh barang dan jasa. Oke, kita lanjutkan 33. Oke, karakteristik siswa di sekolah yang berasal dari berbagai latar belakang sosial dan budaya mendukung terwujudnya fungsi utama lembaga pendidikan ya. Melalui kegiatan belajar mengajar, guru mengenalkan kehidupan multikultur masyarakat Indonesia kepada siswa yang bertujuan untuk ya multikultur, lagi-lagi ini multikultur ya, menerima perbedaan yang ada. Maka bertujuan untuk apa? Apakah membentuk perilaku, mempersiapkan calon, ini salah ya, mencerdaskan siswa baru akademis ya. Mencerdaskan ya, ini lebih ke multikultur ya. Membina persatuan kesatuan bangsa, ini bisa ya, mengembangkan potensi kepribadian siswa. Ya, ini terlalu potensi apa di sini? Maka ada dua kemungkinan, A dan B. Untuk membina persatuan itu terlebih dahulu harus dibentuk perilakunya, maka yang tepat adalah A ya, membentuk perilaku yang demokratis. Setelah perilaku itu dibentuk dengan adanya sikap yang demokratis, maka akan dapat membina persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, kita lanjutkan 34. Yang ditanya adalah fungsi laten lembaga pendidikan, fungsi yang tersembunyi ya, fungsi yang tersembunyi dari lembaga pendidikan. Oke, karena terjadi tumpang tindih antara masa belajar dengan masa reproduksi. Nah, reproduksi ini berhubungan dengan apa? Ini berhubungan dengan lembaga keluarga, salah satu fungsi keluarga. Maka yang tepat di sini adalah yang E, menunda perkawinan dini pada usia remaja. Karena seseorang harus sekolah dulu ya, harus belajar. Bahkan sekarang pendidikan tidak cukup hanya sampai jenjang SMA, melanjutkan lagi perguruan tinggi, butuh berapa tahun untuk menyelesaikan perguruan tinggi, dan tentu saja itu semua akan menunda perkawinan dini pada usia remaja. 35. Solusi. Solusi dari apa? Globalisasi ya, mengatasi globalisasi. Generasi muda menikmati musik, film, dan produk budaya asing, berpotensi runtuhnya nilai budaya luhur bangsa. Yang ditanya adalah solusinya apa? Solusinya adalah melakukan revitalisasi ya, dari aspek musik tradisional, contohnya dari aspek nilai-nilai, produk makanan dan sebagainya. Agar apa? Agar budaya-budaya luhur bangsa ini digemari oleh generasi muda ya. Nilai-nilai yang luhur yang dimiliki oleh bangsa kita jangan sampai hilang oleh proses globalisasi. Oke, berarti yang tepat adalah yang A, revitalisasi budaya luhur bangsa. 36. Ini mengenai lembaga, ini lembaga apa? Ini lembaga ekonomi ya. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pinjaman lunak dengan memprioritaskan pelaku UKM, usaha kecil menengah. Oke, yang ditanya adalah fungsi lembaga itu apa? Apa fungsinya? Di sini yang benar adalah
Memenuhi kebutuhan finansial, karena ini ada kata-kata pinjaman lunak ya, pinjaman lunak. Pinjaman itu salah satu kebutuhan ya, kebutuhan keuangan dalam masyarakat. Terutama sekali bagi pelaku usaha kecil menengah, agar usahanya tetap eksis tentu mereka membutuhkan bantuan berupa pinjaman dana. Nah, ini adalah memenuhi kebutuhan finansial masyarakat. 37 faktor pendorong ya. Pendorong ini berarti yang konotasinya positif ya. Fanatik ya, ini dari kata-katanya aja sudah negatif ya. Fanatisme berarti ini menghambat. Kemiskinan ya, kemiskinan struktural ini juga akan menghambat ya. Yang tepat apa? Pengadaan mobil pustaka keliling ya, pengadaan mobil pustaka keliling. Apakah ini termasuk? Penyediaan beasiswa ini sudah jelas ya, penyediaan beasiswa pendidikan ke luar negeri ini akan mendorong terjadinya perubahan. Mendirikan sekolah non formal ini juga akan mendorong perubahan. Maka apalagi di sini yang tepat ya, karena tidak ada opsi lain, maka pengadaan mobil perpustakaan keliling ini dalam rangka untuk meningkatkan atau menambah wawasan masyarakat ya, menambah ilmu pengetahuan. Nah, ini juga berhubungan dengan salah satu faktor pendorong, yaitu ilmu pengetahuan. Maka 3, 4, dan 5 jawaban yang tepat. Kita lanjutkan 38. Oke, perkembangan pesat di bidang teknologi yang memproduksi barang dengan harga terjangkau telah membawa perubahan pola perilaku berupa keinginan memenuhi kebutuhan hidupnya yang kian beragam. Kondisi tersebut akan berdampak pada berubahnya tatanan sosial. Apa yang berubah? Apakah terjadinya pergeseran nilai dan norma umum? Perubahan budaya secara total? Ini tidak mungkin ya, perubahan budaya total. Pergeseran peran teknologi secara nyata? Munculnya budaya baru? Nah, karena di sini ada kata-kata memenuhi kebutuhan hidup yang kian beragam, maka di situ ada perilaku konsumsi. Berarti meningkatnya pola konsumtif masyarakat. Karena dari beragamnya kebutuhan tadi, tidak semuanya seharusnya dipenuhi. Yang kita beli itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan ya. Tapi kalau sini adanya dasarnya adalah keinginan ya, keinginan. Maka di sini telah terjadi peningkatan pola konsumtif masyarakat. 39. Ini ada operasi pasar oleh pemerintah ya selama bulan Ramadan, tujuannya agar harga sembako itu tidak naik. Maka tujuan politik pemerintah ini apa? Karena di sini berhubungan dengan ekonomi, berarti larinya kepada kesejahteraan, agar masyarakat itu bisa tetap sejahtera dalam bulan Ramadan, mereka dapat membeli barang-barang dengan harga yang terjangkau. Maka di sini bahwa pemerintah telah melaksanakan kewajibannya untuk mensejahterakan anggota masyarakat. Kita lanjut 40. Dampak negatif ya. Ini ada dugem nih, apa nih kasusnya nih? Proses globalisasi, oke, budaya barat masuk, lebih berorientasi pada kesenangan duniawi atau hedonis ya, berdampak pada munculnya dunia gemerlap, dugem, yang dilakukan oleh sebagian kalangan remaja pada lapisan tertentu. Dampak negatifnya apa? Ini sudah ada pada soal sebelumnya sebenarnya materi ini. Dampak negatifnya apa? Akan mengakibatkan kita akan kehilangan jati diri bangsa ya. Kenapa bisa hilang? Karena kita lebih cenderung untuk mengikuti perkembangan dari budaya barat ya, yang hanya mengejar kesenangan duniawi. Sementara masyarakat kita adalah masyarakat yang religius. Kalau itu kita lakukan, berarti kita sudah kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang terkenal dengan religiusitasnya. Oke, 41. Dampak positif. Dampak positif apa di sini? Modernisasi ekonomi ya. Menuntut masyarakat mempunyai keahlian masing-masing. Oke, karena di sini ada kata-kata keahlian, maka yang tepat adalah kompetensi. Seseorang harus memiliki kompetensi di era globalisasi ini. Tidak cukup hanya gelar, hanya pendidikan yang tinggi, tapi seseorang itu harus kompeten ya. Harus memiliki keahlian masing-masing.
harus memiliki kompetensi ya. Apa kompetensi kita? Apa kemampuan kita? Dari sini ya yang dituntut pada era modernisasi, sehubungan dengan perubahan ke arah modernisasi. Maka terjadinya kompetensi kemampuan yang tinggi. 42, lihat gambarnya, ada iptek, ada primitif, tradisional, modern. Dan ini berubah seiring dengan iptek. Berarti jawabannya apa? Apa ini? Nah, di sini sudah ada evolusi, berarti sangat cepatnya salah. Sangat cepat ini adalah revolusi ya. Yang tepat adalah C, peradaban masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi. Mulai dari primitif, teknologinya sederhana, tradisional, sampai ke teknologi tinggi, yaitu masyarakat modern. Oke, nomor 43 yang ditanya adalah perubahan yang direncanakan ya. Oke, apa ini? Rekrutmen tidak lagi dibatasi ya, seperti rekrutmen PNS, rekrutmen anggota TNI. Ini berarti benar ya, karena sekarang ini sudah diberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Benar. Semakin banyaknya jumlah kelompok yang mengakomodasi kepentingan organisasi tertentu. Oke, kita cek dulu ya. Pola hubungan antara buruh dan majikan menjadi buruk ya. Kalau menjadi buruk ini berarti tidak direncanakan ini kan. Semakin kompleksnya lembaga yang diperlukan untuk menata. Ini benar ini. Saat ini lembaga itu semakin banyak ya. Ada contoh aja, pada lembaga negara ada lembaga ombudsman ya kan, ada KPK. Oke, untuk menata aktivitas warga masyarakat. Rekayasa garam untuk hujan buatan, apakah ini perubahan ya? Rekayasa garam ini sebenarnya lebih kepada upaya untuk menciptakan suatu hujan buatan ya kan. Ini bukan perubahan sosial ini. Berarti kita sudah dapat nomor 3 dan nomor 5 ini bukan. Berarti jawabannya adalah 1, 2 dan 4. Ini yang tepat ya, 1, 2 dan 4. Nomor 2 ini apa? Jumlah kelompok mengakomodasi kepentingan organisasi tertentu ya. Oke. Ya, karena 3 dan 4 ini tidak mungkin, berarti 1, 2 dan 3 dan 5 tidak mungkin, berarti 1, 2 dan 4. Oke, yang merupakan bagian laporan. Ini bagian laporan apa ini? Ada halaman, kata pengantar, abstrak. Ini adalah awal laporan ya. Ini belum masuk ke isi ya. Ini baru bagian awal. Ada judul, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel. Nomor 44. Presentasi merupakan tanggung jawab moral. Menyebarkan informasi positif dari hasil temuan. Selain bermanfaat bagi masyarakat, apa manfaat dari presentasi? Apakah kepentingan perdagangan? Ya tentu saja bukan. Sponsor apalagi, kualitas. Nah, ini yang benar, meningkatkan kualitas dalam analisa data. Agar hasil yang kita peroleh itu benar-benar objektif dan kita mendapatkan masukan dari dari peserta presentasi atau diskusi yang dilaksanakan, sehingga kualitas data yang kita olah itu akan semakin meningkat. Yang benar ya. 46, ini simple ini. Yang ditanya adalah kebanyakan berprofesi, mayoritas. Tinggal lihat aja, yang paling banyak adalah petani, kemudian yang kedua karyawan. Berarti petani dan karyawan. Ini simple sekali. Petani dan karyawan. Oke, kita lanjutkan. 47. Menemukan populasi yang akan diteliti homogen, jumlahnya banyak, dapat terwakili ya. Apa ini? Ini bisa digunakan random karena dia sifatnya heterogen ya kan. Walaupun jumlahnya banyak, bisa kita lakukan teknik random atau acak. 48. Penelitian terhadap siswa kelas 12 menghadapi UN lakukan dengan pakai angket ya, menyebarkan angket. Yang tanya adalah kelemahan angket. Apa? Kelemahan angket itu tidak bisa membaca detil. Dia hanya sangat setuju ya kan? Iya, tidak. Oke, maka kelemahannya adalah tidak bisa membaca detil kondisi keresahan responden dibandingkan dengan wawancara. Wawancara itu bisa membaca secara rinci apa yang dirasakan melalui pertanyaan yang diajukan dalam wawancara tersebut. Oke, 49. Yang ditanya adalah rumusan masalah. Terus kita lihat lagi kata kuncinya kualitatif. Kualitatif berarti dia menggali informasi, bukan
melihat hubungan ya, pengaruh ini hubungan ini. Kemudian bagaimana prestasi? Apakah hubungan? Ini hubungannya juga kuantitatif ya. Apakah ada perbedaan ya agar dapat meningkat? Ya, ini perbedaannya komparatif ya, perbandingan. Sementara dia mintanya kualitatif. Bagaimana cara belajar untuk meningkatkan? Nah, ini yang benar. Bagaimana cara belajar siswa untuk meningkatkan prestasi belajar dalam mata pelajaran sosiologi? Ini karena dia sifatnya kualitatif, kualitas. Melalui observasi, melalui wawancara, ya kan? Nah, ini berarti yang tepat adalah E. Nomor 50, no, soal yang terakhir yang ditanya adalah jenis penelitian. Di sini universitas melakukan penelitian di Kampung Dayak ya, tentang makna simbolik yang masih terus eksis dan dipertahankan oleh masyarakat daerah tersebut. Yang ditanya adalah berdasarkan tempatnya, berarti penelitian apa? Penelitian lapangan atau field experience, field research, penelitian lapangan. Oke, para siswa sekalian, kita sudah membahas 50 soal untuk ujian nasional tahun 2013. Ya, mudah-mudahan di antara soal ini ada yang keluar untuk ujian UTBK ya. Semoga kalian semua bisa sukses dalam mengikuti UTBK. Jika masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ketikkan di kolom komentar. Demikian saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.